Eh, Mate akan dipandu oleh Ibu Farida, ya. Kepada Ibu Farida dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Alam. Hari ini mungkin saya akan menggantikan Ibu Elis yang seharusnya hari ini bertugas sebagai moderator, dan hari ini mungkin saya ditemani oleh Pak Alam dan rekan-rekan dari keluarga Seroja yang sudah bergabung di hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Rika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barat Seroja, alhamdulillah hari ini pada tanggal 27 Maret 2020 kita tergabung kembali dengan Seroja edisi yang ke-29, yang mana hari ini ada pemateri kita dari Telkom, yaitu Ibu Rika Febriliantina, STMM. Mohon maaf jika ada kekeliruan menyebutkan namanya, Bu. Pada kesempatan kali ini, di edisi Seroja yang ke-29, dengan pembahasan mengenai stereotip how to prepare your student for online and distance learning. Memang ini materi yang sangat bermanfaat sekali tampaknya di kondisi yang sedang terjadi saat ini. Tapi sebelum kita mengetahui apa saja sih yang akan dibawakan oleh Ibu Rika, apa saja sih yang akan disampaikan oleh beliau, maka izinkan saya untuk memperkenalkan beliau. Beliau ini adalah Ibu Rika Febriliantina, STMM. Beliau adalah Operational Senior Manager Business Government and Enterprise Service dari Telkom Regional Jawa Barat. Beliau bertugas sebagai OSM di GIS Telkom Jawa Barat dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Sebelumnya, dari tahun 2002 sampai 2004, beliau bertugas sebagai Kepala Subdin Produksi dan Interkoneksi Tasikmalaya. Selanjutnya tahun 2004 sampai 2010, beliau bertugas sebagai Kepala Kantor Telkom Subang. Tahun 2013, beliau bertugas di Global Talent di Upstar Taipo Hong Kong. Dan tahun 2010 sampai 2014, beliau bertugas sebagai Head RO Telkom Vision Jabar. Selanjutnya, tahun 2014 sampai tahun 2015, beliau sebagai Senior Manager di PBP ya, PBP 1, dan sampai sekarang mungkin beliau tadi bertugas sebagai OSN di GIS Telkom Jawa Barat. Nah, pada kesempatan kali ini, apa saja sih yang akan dibawakan oleh beliau, dan pijar itu apa sih? Penasaran kan semuanya? Maka kepada beliau, Ibu Rika, saya persilahkan untuk menyampaikan materi pada acara Seroja yang ke-29. Oke, terima kasih Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya cek dulu untuk suara saya udah terdengar jelas kira-kira Bu Farida atau Pak Alam? Sudah, Bu. Oke. Kalau materi mungkin nanti dari Pak Alam atau Bu Farida yang tampilkan ya? Boleh nanti dibantu oleh Pak Alam. Sebelumnya saya pertama-tama senang sekali nih mengucap terima kasih sebelumnya ke Bu Dini, Bu Farida, dan Pak Alam ya selaku host atas kesempatan ya, karena ini juga baru pertama kami bergabung di forum yang cukup strategis dan efektif menurut saya, karena di dalam situasi seperti ini sepertinya komunikasi tetap bisa berlangsung efektif dengan adanya media seperti ini. Nah, tadi memang mungkin saya sampaikan kenapa kami dan terima kasih dapat info ini nih dari Bu Dini, kami bisa bergabung di sini karena kami melihat ada momentum terkait situasi yang tadi juga Pak Alam sudah sampaikan. Mungkin materi bisa sambil langsung berjalan. Ketika 2 minggu yang lalu ada kebijakan dari Bapak Gubernur Ridwan Kamil terkait adanya pembelajaran dari rumah,
di dalam situasi menangani preventif untuk penyebaran COVID-19, kami juga langsung merasakan artinya wah ini pasti dibutuhkan lah solusi yang untuk membantu teman-teman di edukasi, khususnya guru-guru, sekolah, bahkan siswa. Karena saya pun punya anak, mungkin anak-anaknya beberapa beda-beda gitu, tiap sekolah menerapkan implementasi learning from home ini. Untuk sekolah yang kemungkinan sudah memiliki sistem e-learning-nya, mungkin sudah ada yang berjalan, tapi ada juga sekolah yang mungkin belum mempunyai sistem yang lebih terintegrasi, sehingga ada yang memanfaatkan WhatsApp, walaupun saya lihat tetap akhirnya luar biasa ya, kalau saya melihatnya apresiasi untuk seluruh guru Jawa Barat, walaupun dengan bermacam-macam situasi, saya lihat komitmennya dan tanggung jawabnya untuk tetap melaksanakan pendidikan untuk anak-anak. Ini luar biasa. Jadi saya melihat itu, kami pikir ini ada solusi yang menurut kami mudah-mudahan membantu para guru untuk menerapkan belajar jarak jauh, di mana ini pun sebagai tanggung jawab sosial dari Telkom untuk memberikan aplikasi ini untuk bisa dimanfaatkan sesegera mungkin untuk bila ada sekolah yang ingin memanfaatkan aplikasi ini. Dan ini mungkin memang karena memang tidak terlalu ribet karena berbasis web dan di cloud, jadi tidak ada sesuatu pun yang harus di set up di sekolah kecuali masalah data dan lain sebagainya. Jadi sehingga ini akan bisa sangat mudah langsung digunakan dan nanti mungkin secara detail oleh Pak Jufri yang akan menyampaikan. Kembali kepada pokok permasalahan mengenai situasi itu, kami ingin berusaha membantu teman-teman memanfaatkan ini untuk dalam situasi saat ini kami berikan secara istilahnya gratis lah gitu ya untuk dimanfaatkan. Itu yang mungkin itu dulu supaya teman-teman bisa memanfaatkan ini. Jadi tidak ada ikatan apapun, tidak ada ini benar-benar sebagai tanggung jawab sosial kami untuk memberikan solusi di saat yang kritis seperti ini. Karena kita juga merasakan ini adalah tanggung jawab kita dan BUMN juga untuk memastikan pendidikan anak-anak tidak terhenti. Proses belajar mengajar tidak terhenti. Nah, selain itu diharapkan aplikasi ini juga memang selain membantu, bahkan mudah-mudahan malah bisa memberikan nilai tambah yang jauh lebih baik terkait kualitas, terkait efektivitas, dan terkait efisiensi. Nah, itu pertama pengenalan secara umum terkait Pijar. Kemudian selanjutnya tadi kami ingin supaya aplikasi ini memang dapat dimanfaatkan, teman-teman mungkin kami rasa juga sudah karena di bawah jadi Komdik juga ya. Kemarin kami juga sampaikan ini sudah kami komunikasikan ke Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kebetulan Bu Kadis juga kami sudah bersurat, kemudian dengan KUPTD untuk di Komdik ya kalau nggak salah namanya ya, lupa. Komdik gitu ya. Pak Hendra juga sudah mensupport untuk kegiatan ini yang rencananya nanti ini juga akan bukan diupload, akan di campaign di portalnya Disdik Jawa Barat, kira-kira seperti itu, termasuk di portalnya Komdik. Nah, mudah-mudahan juga nanti termasuk manual ataupun trial tutorialnya, termasuk nanti informasi-informasi terkait Pijar akan kami coba lengkapi di portal tersebut. Nah, ini adalah langkah pertama kami untuk men-share, mungkin ada guru-guru yang ada di sini yang mungkin juga saya pikir tadi ternyata forumnya luar biasa besar ya, artinya sangat bisa menjangkau sampai ke ujung-ujung lokasi gitu. Dan harapannya justru ini walaupun pada saat ini tujuannya untuk mengantisipasi situasi COVID saat ini, tapi kita harapkan mudah-mudahan ini memang menjadi solusi untuk pendidikan yang lebih baik di masa depan, khususnya mungkin bahkan buat daerah-daerah yang terujung, terdepan gitu ya, bahkan Punten kalau masih ada yang tertinggal. Dengan adanya solusi ini,
tidak ada lagi gap tentang materi, gap tentang kualitas pendidikan, gap untuk berinovasi, ini semuanya menjadi merata sampai ke wilayah-wilayah terujung gitu. Kemudian aplikasi ini karena berbasis cloud dan juga cloud computing, ada analitiknya, diharapkan ini juga membantu tata kelola di sekolah. Tata kelola termasuk juga efisiensi, penjadwalan dan lain sebagainya, sehingga guru maupun sekolah mempunyai waktu lebih untuk lebih memikirkan hal-hal strategis terkait peningkatan pendidikan, inovasi dan kreativitas. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini juga aplikasi simple bisa diakses lewat laptop, PC, Android, kemudian istilahnya mobile juga bisa selama terhubung dengan pijar sekolahnya. Jadi tetap sentralnya ada di sekolah, tapi secara sistemnya ini berbasis cloud dan di manage service oleh Telkom. Jadi teman-teman sekolah tidak mesti khawatir tentang proses untuk memeliharaannya. Hanya lebih fokus ke dari sisi manajemen datanya saja. Kemudian terakhir dengan selain mengakomodasi proses belajar mengajar, diharapkan nanti dengan aplikasi ini teman-teman sekolah, baik itu siswa, guru, sekolah, itu bisa menganalisa dan memprofil siswanya, memprofil mata pelajarannya, memprofil sekolahnya, bahkan memprofil guru, sehingga reporting, analisa, bahkan termasuk hal-hal sepele harian ya, soal-soal tidak perlu lagi menilai manual gitu ya, satu-satu diperiksa di rumah mungkin. Jadi waktu Bapak Ibu guru juga akan jauh lebih efektif, banyak waktu lain yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya inovasi, peningkatan kualitas, bahkan juga mungkin kadang-kadang bawa soal sampai ke rumah mengganggu family time gitu ya. Syukur-syukur ini juga menjadi membantu quality of time di rumah gitu ya, family time juga nggak terganggu. Itu kira-kira. Nah mungkin sedikit saya sampaikan, saya nggak tahu mudah-mudahan materi ini juga terlihat di yang lain supaya nggak bingung. Saya kebetulan membaca materinya. Jadi ya intinya aplikasi ini sebelumnya sebenarnya sebelum masa saat ini masalah preventif COVID. Sebenarnya ini juga merupakan muncul akibat adanya tantangan proses belajar mengajar. Pertama, memang fasilitas dan materi ajar itu belum merata. Nah, ini untuk bicara secara panjangnya, artinya ini sebenarnya mudah-mudahan sangat membantu untuk sekolah-sekolah yang ada di posisi-posisi yang jauh dari pusat informasi, sehingga kita tidak berharap sekolah-sekolah yang jauh dari pusat informasi ataupun jauh dari kota lah istilahnya seperti itu, materi kurang, kemudian tidak ada kalau di sini kita menyiapkan ribuan cukup banyak konten digital, baik interaktif, baik video, bahkan lab maya. Jadi diharapkan teman-teman di tempat terujung sekalipun materinya tuh kaya, jadi bisa memperkuat ini. Mungkin next Pak Alam, kalau misalkan ini lagi menampilkan kita ke tantangan proses. Nah, ya, makasih Pak Alam. Nah, kemudian di situ juga selain materi yang berbasis kurikulum 2013, juga teman-teman nanti bisa mengupload materi sendiri. Mungkin ada materi dari guru atau soal-soal dari guru. Itu bisa selain materi yang sudah disiapkan secara default di dalam aplikasi. Kemudian kita kembali lagi ke tantangan proses belajar mengajar, kesulitan mengupdate materi ajar terbaru. Kemudian teknologi penunjang yang masih terbatas, kesulitan dalam memberikan pemahaman materi kepada siswa secara merata, membuat materi stimulus di waktu-waktu sisa, kemudian ulangan harian yang secara konvensional, menilai hasil ulangan di sela-sela jam kosong bahkan di rumah, sistem monitoring dan evaluasi hasil belajar juga belum real time, kemudian kualitas akses internet. Nah, tantangan-tantangan inilah yang coba kami jawab, sehingga mudah-mudahan bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang berikut tadi sudah disampaikan, termasuk masalah monitoring dan evaluasi yang real time. Saya pikir itu akan sangat membantu teman-teman guru maupun sekolah, bahkan siswa gitu, yang bisa bahkan memprofil dirinya sendiri sehingga bisa melihat gap-nya saat itu, apa yang harus diimprove dalam pelajaran. Misalnya, oh saya kurangnya di matematika, karena semua transaksi ataupun semua proses belajar mengajar yang selama ini dilaksanakan itu selama ini kan tidak terekod. Tapi dengan adanya ini, semua kegiatan dari awal tahun ataupun awal dia berinteraksi dengan aplikasi ini, semuanya itu akan diprofile dan akan menjadikan suatu hasil yang saya pikir dalam dunia pendidikan menjadi hal yang perlu untuk bisa melakukan
tadi kita kan berupaya anak-anak didik kita itu menjadi anak-anak yang berubah lah ya, menjadi lebih maju, lebih hebat, lebih pintar, lebih soleh dan lain sebagainya. Itu akan dibantu oleh aplikasi dengan adanya tadi data analitik, karena data-data itu akan terlalu terekod dan bisa diprofile, dan itu mudah-mudahan menjadi suatu rekomendasi baik buat guru, buat siswa itu sendiri, akan buat sekolah. Next. Punten, Pak Alam, kita lanjut. Nah, sebenarnya peran guru saat ini kan ya selama ini selain mengajar, sebenarnya juga memang dia sebagai fasilitator. Guru itu juga, wah makanya mulia banget lah guru, Bapak Ibu guru, mungkin selamat, mudah-mudahan ladang pahalanya, ibadahnya luar biasa, karena guru itu memang ya ibadah terus Bu tiap hari ya buat semua siswanya. Sebagai fasilitator yang bisa memotivasi, menjadi motivator, menjadi pemacu, menjadi perekayasa, juga menjadi inspirasi. Bayangkanlah orang-orang yang berhasil semua ini kalau bukan ada dari guru-guru yang luar biasa, mungkin ya tidak akan banyak orang-orang yang bisa berhasil. Tapi ya kita harapkan kualitas pembelajaran, efektivitas, inovasi, karakter ini bisa menjadi terbentuk dengan tadi pola efektivitas kita dalam belajar mengajar. Diharapkan aplikasi ini justru akan memacu itu untuk kita selalu mengimprove kualitas pendidikan, termasuk dalam proses belajar mengajar, sehingga hasil didikan kita itu akan menjadi lebih optimal, insya Allah. Kita lanjutkan, Pak Alam. Ini udah gabung? Oke. Mungkin sambil paralel Pak Jufri sudah bergabung, nanti dilanjutkan Pak Jufri. Saya sedikit mengulas dengan adanya Menteri Pendidikan yang baru, ada 5 program yang mungkin perlu kita share ulang gitu ya, mengenai pendidikan karakter. Jadi artinya aplikasi ini juga sebenarnya related dengan 3 program utama di Mendikbud. Bahkan di investasi dan inovasi itu juga menjadi related sebenarnya. Jadi pendidikan karakter itu sudah jelas, deregulasi dan debirokratisasi gitu ya. Ini juga jelas dengan saat ini mungkin administrasi itu bisa lebih disimpelkan, makanya manfaatkanlah IT, meningkatkan investasi dan inovasi. Jadi revitalisasi pendidikan kejuruan dengan melatih soft skill, bukan hanya pemberian konten, menciptakan lapangan kerja, menciptakan SDM yang bukan hanya tersekat lapangan kerja, tapi juga menyediakan lapangan kerja, dan terakhir pemberdayaan teknologi. Diharapkan teknologi itu membantu proses apapun, sehingga lebih efisien dan efektivitasnya terjamin. Kemudian kami lanjut Pak Alam. Jadi sebenarnya Telkom sejak tahun 2000, kalau kami bisa bicara bahwa kami itu sudah sangat aware dalam masalah pendidikan, ya mulai dari mungkin sekedar kilas balik Bapak Ibu, kalau mungkin masih ada, saya nggak tahu, jangan-jangan masih banyak yang jauh lebih muda, mungkin belum ini, tapi saya rasa mungkin pernah mendengar lah ya. Di tahun 2000 kita mulai dengan internet Ghost to School, waktu itu masih dial up hanya 56 kilobyte, Telkomnet instan namanya. Jadi kalau masih ingat 0809 kali, itulah pertama kali internet mulai kami perkenalkan ke ya Indonesia gitu ya, dengan masuk lebih banyak ke dunia pendidikan. Kita waktu itu punya program internet Ghost to School untuk mulai mengenalkan internet. Kemudian selanjutnya kami punya program Bagimu Guru Kupersembahkan. Kemudian 2010 mulai ada My Teacher My Hero lewat program Indonesia Digital Learning. Jadi program-program sosial kami juga jalan. Kemudian Broadband Learning Center Merah Putih. Jadi di daerah tertinggal kami membantu membangun Broadband Learning Center. Jadi berupa lab-lab komputer untuk teman-teman belajar internet dan lain sebagainya. Digital Lounge dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa dilihat nanti materi. Kemudian kami juga punya sebenarnya solusi-solusi yang membantu proses di dunia pendidikan. Kita punya Siap Online, PPDB Online, e-learning, ID-REN, pustaka digital, DigiSchool. Nah, sekarang mungkin kami akan mulai masuk fokus ke dalam tentang Pijar. Pijar itu tadi platform Indonesia Belajar. Nah, mungkin silakan next Pak Alam. Platform Indonesia Belajar ini sebenarnya ekosistemnya itu ekosistem intinya ini mungkin platformnya kami sedang selalu mendevelop untuk membuat platform edukasi yang lebih lebih lengkap, yang selalu masih kami kembangkan karena proses juga masih selalu belajar. Dan mungkin harapannya ekosistem di dalam dunia pendidikan ini bisa lebih end-to-end kami integrasikan
Mungkin ada beberapa yang sedang dikembangkan dan ada beberapa yang sudah dijalankan. Nah, namun saat ini kami fokus, kita saat ini melihat membaca momentum saat ini tentang anak-anak belajar dari rumah, learning from home. Jadi kita fokus dulu digitalisasi proses sekolah dan lebih kontennya fokus ke media belajar mengajarnya. Next. Nah, mungkin selanjutnya ekosistemnya ini simpel sekali, nanti secara lebih jelas tentang Pijar akan disampaikan oleh Pak Jufri. Tapi mungkin secara garis besar ekosistem Pijar sekolah yang sekarang akan kami sounding itu lebih selain tadi sudah ada konten yang default ada di dalam aplikasi yang bisa diakses oleh guru maupun oleh siswa gitu ya, untuk menambah memperkaya terus wawasan di situ karena ada materi interaktif, video interaktif dan lain sebagainya. Tapi guru juga diberikan peluang untuk bisa mengupload materi pembelajaran soal maupun materi pembelajaran sehingga makin memperkaya lagi konten. Jadi itu menjadi literasi, menjadi media literasi buat sekolah gitu, termasuk guru-guru. Nah, yang kedua, setelah itu siswa bisa mengakses materi pembelajaran yang dibuat guru, melakukan ujian, melakukan di dalam platform Pijar Sekolah itu. Nanti mungkin detailnya Pak Jufri akan menerangkan akan ada apa saja di sana. Kemudian sekolah tadi bisa melaksanakan ujian dan memprofil siswa yang tadi sudah saya sampaikan juga. Profiling karena kita akan dilengkapi oleh dashboard. Jadi kalau si usernya siswa, dia bisa lihat, oh aku masih ada ini yang belum dibaca, masih ada soal ujian berapa mata pelajaran yang belum diselesaikan, kemudian profil aku seperti apa, termasuk nilai-nilainya seperti itu. Dan terakhir harapannya mungkin di dalam dunia pendidikan pasti mungkin ada proses pelaporan ke dinas atau pelaporan dari guru ke sekolah, intinya itu bisa diakomodasi sehingga tidak lagi perlu membuat laporan manual atau laporan yang diketik atau segala macam karena datanya real time. Setiap saat akan menjadi ada dashboard yang bisa melaporkan tentang analisa hasil proses belajar mengajar. Itu mudah-mudahan akan membantu guru maupun sekolah. Next. Nah, terakhir jadi intinya di dalam digitalisasi sekolah itu journey-nya seperti itu, juga sudah sempat saya singgung, output-nya siswa bisa punya nilai akademis, punya profil siswa, karena profil itu artinya ya tadi profil hasil pembelajaran, tapi proses yang dilakukannya adalah belajar, latihan soal, ujian. Kemudian guru bisa mengupload, mengajar, membuat soal, menilai siswa. Sehingga output-nya dia punya bank soal, dia punya hasil ujian, dia punya analitik hasil ujian, dia punya rekap mata pelajaran siswa, yang dimana dia tidak perlu mengolah itu lagi secara manual yang tadi mungkin di rumah, nyelip-nyelipin waktu supaya bisa ngerjain, karena kan butuh waktu untuk menilai, kemudian apalagi kalau bikin analisa, berarti kan harus diprofil pakai Excel lagi satu-satu. Ini real time, once anak-anak sudah menyelesaikan soal ujian, sudah dijawab, dan disubmit, profilnya langsung terbaca secara real time. Buat sekolah bisa menjadwal, mengawasi, dan yang sebenarnya tadi juga bisa memprofil rekap nilai siswa, dokumentasi nilai siswa, dan analitik kualitas siswa. Dan diharapkan tadi sekolah harapan mungkin kalau buat sekolah ya manajemen ini akan ada cost efisiensi, khususnya misalkan mengenai ujian. Apalagi saat ini kita sudah mendapatkan informasi bahwa ujian nasional tahun ini akan ditiadakan. Mungkin ini menjadi solusi ujian untuk sekolah berbasis aplikasi, dan bayangkan efisiensinya ketika ujian dilakukan manual paling butuh kertas, waktu juga, dan segala macam. Ketika ujiannya berbasis aplikasi, ini akan terjadi cost efisiensi dari biaya, saya nggak tahu berapa biaya sekali ujian, entah itu kertasnya, entah itu pengawasnya, entah itu bahkan waktu pun mungkin bisa dinilai, ini akan bisa kita eliminasi atau minimal kita kurangi lumayan besar untuk efisiensi di sekolah. Kemudian terakhir mungkin Pak Alam, benefit intinya, ujungnya benefit dari ini kita berharap ada kemandirian dari siswa, di mana sekolah membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam melakukan ujian, membiasakan siswa untuk belajar menggunakan media digital, efektif memudahkan guru untuk melakukan evaluasi hasil ujian, dan efisien membantu sekolah untuk menghemat pengeluaran setiap melakukan ujian. Nah, harapannya Pijar ini satu memang menjawab
situasi saat ini untuk proses belajar mengajar. Insya Allah ini juga mudah-mudahan proses untuk bisa men-set up aplikasi ini dipakai dan lain sebagainya, mudah-mudahan juga bisa lebih mudah walaupun tidak mesti harus bertemu gitu ya. Artinya nanti Pak Jufri akan menyampaikan. Kemudian harapannya ini membantu siswa dan guru menjadi lebih mudah, dan syukur-syukur ini malah menjadi added value tadi, meningkatkan kualitas pendidikan, efisiensi, efektivitas, dan lain sebagainya, sehingga ini bermanfaat lah kira-kira. Harapan kita sih ini memberikan manfaat baik buat siswa, buat guru, maupun buat sekolah. Mungkin dari saya cukup demikian, Pak Alam, Bu Farida. Mudah-mudahan informasi singkat ini dan mudah-mudahan dapat dimengerti, dan punten kalau ngomongnya agak nyerepet, mudah-mudahan nggak terlalu cepat, agak susah kadang-kadang ngerem saya ngomong, tapi intinya silahkan nanti Pak Jufri akan menyampaikan lebih detail lagi, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat ditangkap esensinya, dan memang mudah-mudahan menjadi solusi yang dibutuhkan oleh para guru-guru yang ada di sekolah. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian seluruh teman-teman yang ada di forum ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rika Febriliantina yang sudah memaparkan bagaimana pijar dari Telkom itu seperti apa. Mungkin dibahas sedikit bahwa pijar itu merupakan salah satu platform Indonesia untuk belajar ya, platform Indonesia Belajar. Nah, mungkin sebagai informasi Bapak dan Ibu pemirsa Seroja yang hari ini sudah hadir, sudah tergabung 63 partisipan bersama kita di sini. Sebelum acara dilanjutkan, maka izinkan saya dulu memperkenalkan Bapak Jupri Ardian. Selamat sore Pak Jupri. Selamat sore Pak. Bapak bisa mendengar suara saya, Pak? Suaranya jelas. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Izinkan saya untuk memperkenalkan Bapak terlebih dahulu. Di sini, pemirsa Seroja, Bapak Jupri Ardian merupakan manajer Ecosystem Solution dan Orchestration Business and Governance Tribe Management dari Digital Service ya, Telkom juga. Mungkin untuk lebih lanjutnya, paparan mengenai pijar ini, saya persilahkan Pak Jupri untuk menyampaikan paparan yang selanjutnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Sebagian secara materi tentang apa itu pijar, sebelumnya salam kenal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali pada kesempatan sore hari ini dengan kita belajar jarak jauh gitu ya, menggunakan media digital ini. Saya bisa berkesempatan berinteraksi dengan 63 tadi Bu ya, 63 peserta. Secara materi saya bisa share ini ya. Oh, bisa saya share. Oh ya, saya bisa share. Oke. Baik. Perkenalkan bahwa saya Jufri dari Divisi Digital Service. Jadi Divisi Digital Service Telkom itu memang divisi yang mendapat tugas untuk menyiapkan solusi digital yang akan di-deliver untuk pelanggan-pelanggan Telkom gitu ya. Dan juga pelanggan yang belum menjadi pelanggan Telkom. Di Divisi Digital Service memang difokuskan untuk produk-produk atau solusi yang berkaitan dengan kekinian yang sekarang sudah tidak bisa kita hindari lagi, bahwa setiap kita pasti kalau udah nggak bersentuhan dengan teknologi digital, wireless gitu ya, pasti rasanya sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita sadari bahwa memang digital ini sudah menjadi eranya gitu, bahkan anak-anak sekarang yang lahir di tahun 2000-an ini, layar saya tampil nggak ya? Kameranya nggak nyala. Oh iya deh. Kameranya tadi nggak nyala ya. Oh, kalau Pak Jufrinya muncul, tapi materinya bisa muncul nggak Pak Jufri? Bisa sih, kayaknya bisa share ini udah aktif share-nya. Oke, biar lebih ini. Share konten Pak, itunya Pak.
Iya, pakai share content Pak ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Rika bahwa kami saat ini juga mengembangkan solusi di bidang pendidikan. Jadi selama ini Telkom tadi kalau lihat historinya sudah banyak bahwa dan sekarang kaitannya dengan materi atau pembelajaran digital ini, kami melihat masih ada celah bahwa proses pembelajaran di sekolah itu masih banyak yang manual gitu ya. Dan tadi sebagaimana disampaikan Bu Rika, tantangannya banyak sekali. Kalau kita bicara Indonesia ini luar biasa gitu. Masih banyak daerah-daerah yang belum tersentuh. Bahkan kadang internetnya masih susah gitu. Kadang Telkom membantu dengan Ingo Sky atau solusi VSAT untuk daerah-daerah tertentu. Pada awalnya pijar sekolah ini kami siapkan untuk kami cek buka materinya Pak ya. Kalau secara materi sebetulnya tadi sudah disampaikan Bu Rika. Saya buka dulu. Ya, Bapak Ibu, jadi bahwa Telkom menyiapkan pijar sekolah adalah untuk proses, kalau tadi di materinya Bu Rika, untuk proses yang terjadi di sekolah. Gitu. Mulai dari pembelajarannya, terus kemudian untuk ujian atau penilaian, untuk ulangan atau tugas, penilaian-penilaian, dan juga untuk sistem manajemen sekolahnya. Itu kami banding jadi satu paket memang untuk seluruh proses yang terjadi di sekolah. Nah, pada awalnya pijar sekolah ini memang konsepnya adalah menggunakan teknologi edge computing, di mana untuk sekolah agar hemat bandwidth, dia menggunakan jaringan lokal sekolah, sehingga di sana perlu ada namanya agent server. Agent server ini nanti akan datanya secara berkala akan disinkron ke cloud untuk dilakukan analitik dan bisa dimanfaatkan dikonsum oleh baik itu dinas pendidikan ataupun dari orang tua gitu. Dengan musibah yang terjadi di Indonesia bahwa saat ini kita sedang kena pandemi COVID-19, sehingga semua pembelajaran itu pindah ke rumah, jadi menjadi pembelajaran jarak jauh. Ini dalam rangka social distancing yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, menyikapi kondisi ini, maka kami melakukan solusi cepat untuk pijar sekolah, yaitu agar bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan mendukung sekolah-sekolah dalam menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh tadi atau belajar dari rumah. Sehingga yang saat ini pada kesempatan sore hari ini izinkan saya men-share bagaimana pijar sekolah ini akan bisa dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar dari jarak jauh atau dari rumah gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebagaimana tadi materi sudah disampaikan oleh Bu Rika juga bahwa di pijar sekolah ini interaksi atau seluruh dokumen, kami harapkan gini, apabila sekarang proses selama masa sementara kita belajar jarak jauh, nanti ketika kembali ke sekolah itu bisa berlanjut gitu.
Jadi apa-apa data-data yang sudah terekam selama pembelajaran jarak jauh tetap tersimpan sehingga bisa pada saat kembali ke sekolah ini data terus di-maintain gitu. Salah satu hasil validasi kami bahwa yang di hasil validasi ke beberapa sekolah, guru dan kepala sekolah dan juga siswa yang kami kunjungi, untuk guru memang saat ini pembuatan soal rata semua sudah terkomputerisasi, tersimpan dalam rata-rata dalam bentuk Word. Namun semuanya terlepas masih parsial gitu ya, parsial di laptopnya masing-masing. Atau kalau ada juga sekolah yang berinisiatif mengumpulkan di admin sekolah gitu. Nah, harapannya dengan platform yang digunakan nantinya bisa semua terkumpul ketika ulangan atau materi-materi itu ingin direuse dengan sedikit modifikasi tidak membutuhkan waktu lama. Ini manfaatnya ketika dia tersimpan dalam sistem. Dan seperti Bapak Ibu lihat sekalian bahwa saat ini kami sudah ada web pijarsekolah.id. Nah, pijarsekolah.id inilah nanti apabila Bapak Ibu atau sekolah Bapak Ibu ingin memanfaatkan. Jadi Telkom dalam kondisi krisis yang sekarang sedang terjadi juga menyumbangkan gitu ya, membantu dengan menyiapkan platform pendidikan ini, platform pembelajaran ini supaya bisa dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah dan apabila waktunya nanti krisis sudah lewat masih bisa berkelanjutan dimanfaatkan data ya gitu. Jadi datanya tidak akan hilang gitu. Datanya tetap bisa dimanfaatkan ketika nanti sekolah sudah kembali normal berjalan. Untuk manfaatan saya langsung saja mungkin ke seperti apa sih pijar sekolah ini gitu ya. Ya, seperti tadi disampaikan bahwa kami mempunyai ada 3 modul di pijar sekolah ini. Mulai dari modul konten buku BSE, ini kami ambil memang dari bukunya Rumah Belajar gitu ya. Karena pemerintah sudah menyiapkan dan saya rasa ini free to access gitu. Sehingga kami fasilitasi juga menjadi perpanjangan tangan lah gitu buat Rumah Belajar sehingga bisa diakses lebih banyak lagi melalui platform pijar sekolah ini. Di buku digital ini juga bisa dilengkapi dengan buku digital interaktif. Jadi ada juga sekarang ada beberapa buku digital interaktif. Nah, memang untuk buku digital interaktifnya belum banyak dan biasanya itu ada pembuat buku yang kreatif gitu ya, dia membuat animasi-animasi di dalam bukunya sehingga bukan cuma membaca tapi bisa dapat visualnya juga dan kadang audionya bisa dapat juga. Dan ini diharapkan bisa sesuai untuk anak-anak yang gaya belajarnya yang 3 macam secara garis besar ada 3 macam gaya belajar itu kan, yang audi, kemudian secara visual dan juga ada yang kinestetik gitu yang pengennya bergerak gitu. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut. Nah, selain buku digital juga ada konten bisa video juga. Nah, tadi sebagaimana disampaikan Bu Rika, video-video pembelajaran itu bisa juga dinaikkan sehingga nanti anak-anak bisa mengakses. Pada desain awal pijar sekolah yang diimplementasikan menggunakan agent server yang ada di sekolah, itu pada saat kontennya dinaikkan di sekolah, ini siswa-siswa dapat mengakses tanpa harus terserap kuotanya gitu. Bahkan dia tidak harus mengakses keluar, cukup pakai jaringan lokal sekolah saja. Dan ketika anak nanti pulang baru dia memanfaatkan akses internetnya, bisa dengan IndiHome atau dengan Telkomsel Flash atau apapun gitu yang digunakan. Jadi dengan konten yang bisa dinaikkan, guru bisa lebih berkreatif gitu, menambah materi-materi pembelajaran harapan kami. Kami di sini hanya memfasilitasi. Jadi Telkom itu memfasilitasi medianya, tapi untuk meningkatkan kontennya itu justru kami harapkan dari para guru bisa memperkaya gitu nantinya. Nah, dan saya pernah dengar tentang Seroja ini, Seroja memang isinya kayaknya guru-guru kreatif gitu ya, dan sudah
sudah literasi digitalnya sudah tinggi gitu. Materi waktu itu saya juga dapat undangan beberapa kali dari ini untuk ikut menyimak, ada membuat materi pembelajaran dan sebagainya, luar biasa gitu. Nah ini sebetulnya bisa untuk memperkaya konten-konten pembelajaran bagi siswa, baik itu nanti sifatnya mau di cloud-kan atau sifatnya untuk personal atau sifatnya hanya untuk sekolahnya saja, itu bisa dioptimalkan ke arah sana. Dengan cara begini, saya sangat memahami bahwa mungkin guru-guru lebih paham kondisi siswanya. Jadi tidak semua materi ajar yang sudah ada itu langsung bisa sesuai dengan fit dengan siswa-siswanya. Nah, gurulah yang di kelas yang paling tahu bagaimana men-treatment setiap siswa. Untuk itu maka di platform Pijar Sekolah ini juga bisa dimanfaatkan untuk memprofil gitu ya, memprofil siswa-siswanya. Jadi ada satu experience bahwa platform Pijar Sekolah ini dipakai bahkan untuk pemilihan ketua OSIS gitu. Secara digital, sehingga ketua OSIS dalam waktu sejam selesai siapa yang terpilih. Itu bagaimana kreativitas nanti para stakeholder yang ada di sekolah dalam memanfaatkan Pijar Sekolah ini. Termasuk dalam memprofil siswa. Selain siswa bisa diprofil dari hasil-hasil pembelajaran mereka untuk mata pelajaran sudah pasti, maupun dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti kesenian atau kepramukaan, interaksi mereka itu semua bisa dinilai pada dasarnya. Dan ini bisa dengan sarana Pijar Sekolah ini para guru bisa berkreatif untuk bagaimana agar terprofil ini kondisi siswa-siswa tadi. Dan itu nanti bisa pada saatnya ketika dilakukan pengelompokan, anak-anak itu ini anak yang sukanya bersosial, ini harus diapakan treatmentnya. Anak yang sifatnya introvert, ini harus dibagaimanakan gitu. Saya rasa nanti guru akan lebih banyak dengan berkreatif memanfaatkan sarana yang kami siapkan, itu bisa lebih berinovasi lagi. Mudah-mudahan harapannya pendidikan itu sesuai harapan gitu. Anak-anak benar-benar keluar kehebatan-kehebatan mereka. Di samping guru-guru juga dengan dibantu sarana digital, semua terdokumentasi, sehingga pada saat nanti tidak perlu lagi, kalau bahasanya Pak Mas Menteri itu kan, kita melakukan debirokratisasi gitu kan. Jadi administrasi sebisa mungkin RPP itu katanya ditargetkan di Merdeka Belajar cuma 1 lembar aja, nggak perlu lagi berlembar-lembar gitu. Nah, harapannya nanti Pijar Sekolah ini silahkan dioptimalkan untuk bagaimana memanfaatkan tools-tools yang ada ini bisa dioptimalkan untuk hal-hal seperti itu. Kembali, selain ada konten materi digitalnya juga untuk ujian berbasis aplikasi disiapkan juga. Memang ini kami menyiapkan ini mendekati proses yang ada pada saat UNBK gitu. Jadi rule-nya bahkan sampai rilis token itu seperti di UNBK. Ketika proses belajar mengajar terjadi di sekolah normal, itu anak-anak akan menggunakan sarananya. Memang ada sekolah yang sudah mengizinkan menggunakan gadget, ada yang belum. Nah, untuk sekolah yang sudah mengizinkan menggunakan gadget, itu siswanya pada saat ulangan itu hanya bisa menggunakan lokal network aja, sehingga dia agak kesulitan kalau dia harus googling segala macam gitu ya. Karena begitu dia keluar dari sistem ujiannya, sistem ulangannya, maka ini akan terputus. Dia harus izin lagi untuk masuk. Jadi ini salah satu upaya kami untuk tujuannya apa sih? Ini bisa dioptimalkan untuk kegiatan tes-tes harian atau tugas-tugas gitu. Sehingga semua terdokumen secara sistem. Pada saat nanti harus mengkompilasi nilai, Bapak Ibu guru hanya tinggal mendownloadnya, kemudian memformulasikan, tinggal hasilnya keluar gitu. Jadi tidak diharapkan dengan ini bisa membantu mengefektifkan waktu kerja Bapak Ibu guru yang masih ada. Dari hasil survei kami masih ada sekolah-sekolah yang effortnya setelah UTS atau UAS itu cukup besar karena harus membawa tugas seperti kita Bu Rika, tugas ulangan harus dibawa ke rumah diperiksa gitu karena besok harus dalam waktu seminggu harus sudah store nilai gitu kan big effort sebetulnya. Nah ini dicoba dengan mengoptimalkan
platform digital ini nantinya akan lebih mudah lagi. Dan juga ada manajemen sekolah. Manajemen sekolah ini nantinya lebih ke absensi, kemudian juga data pengumpulan nilainya semua ada di situ, yang dimana manajemen sekolah bisa mengakses dengan mudah ke data manajemen sekolah ini. Kemudian kaitannya dengan kondisi sekarang, bagaimana sih ini kan nature-nya memang dipakai untuk di sekolah karena memang proses di sekolah. Lalu bagaimana cara memanfaatkannya untuk kondisi krisis COVID-19 ini gitu ya, wabah atau pandemi COVID-19. Nah, kalau Bapak Ibu nanti silahkan saja bisa mencoba dengan cara kalau akses ke website ini, ke pijarsekolah.id, nah di situ nanti akan ada link untuk registrasi apabila sekolah Bapak Ibu ingin memanfaatkan Pijar Sekolah ini. Ini nggak banyak data yang diisi gitu kan, apabila kita klik, ya tinggal mengisi aja request layanan Pijar Sekolah. Jadi ini adalah bentuk pengabdian dan kepedulian Telkom memfasilitasi sekolah-sekolah menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh gitu. Ya memang nanti ada sedikit bagaimana memanfaatkan platform yang ada ini supaya bisa dioptimalkan untuk pembelajaran jarak jauh. Seperti itu. Tinggal diisi nanti nama, ini mungkin nama admin yang dituju, karena nanti kami akan berinteraksi dengan admin untuk melakukan verifikasi. Benar nggak sekolahnya, lokasinya di mana gitu kan. Karena kami supaya tidak meribetkan pihak sekolah, tidak banyak yang harus diisi di sini. Cukup nama, emailnya, nomor telepon yang bisa dihubungi. Syukur dia juga sudah menggunakan WhatsApp. Kemudian asal sekolahnya dari mana atau nama sekolahnya, dan juga NPSN-nya. Nah ini untuk kami melakukan verifikasi. Setelah nanti mendaftar, tentunya akan ada tim kami yang melakukan verifikasi kepada PIC yang sudah terdaftar di sini untuk memastikan bahwa benar sekolahnya itu ada. Dan setelah itu maka baru akan kita aktifkan portal sekolah menggunakan pijarsekolah.id gitu ya. Jadi nanti akan dibuatkan menggunakan nama sekolahnya yang didaftarkan. Misalnya dalam kesempatan ini saya pakai contoh. Nah, ini ada contoh SMP Islam Pode gitu pada saat dia mendaftar, SMP Islam Pode. Maka nanti sekolah itu pada saat sekolah mendaftar dia akan mendapatkan domain domain sesuai nama sekolahnya. Nah, harapannya ini akan permudah para siswa atau guru juga ketika mengakses Pijar Sekolah ini setelah setelah kami aktifkan Pijar Sekolahnya gitu. Nanti di sini memang ada 2 login. Nah, karena temanya hari ini sharing tips gitu ya, saya coba menyampaikan bagaimana menjalankan ini seberapa mudah gitu ya. Jadi di Pijar Sekolah ini kami nanti akan dapat begitu sekolah sudah menerima materinya, maka dia bisa akan dapat gitu tutorialnya, dan sebenarnya tutorial nggak sulit. Di sana yang muncul tutorial bukan ya? Cara penggunaannya benar. Ya. Ini coba kami buat sesimpel mungkin gitu ya. Nanti pada saat pertama kali ini ada prosesnya seperti tadi dilakukan. Di sini saya izin share bagaimana ketika Bapak Ibu sudah mendaftarkan sekolahnya untuk dapat menggunakan Pijar Sekolah gitu, memanfaatkan Pijar Sekolah untuk kegiatan
belajar mengajar selama krisis COVID-19 ini. Jadi langkah pertama mengakses nama sekolah Anda .pijarsekolah.id. Dalam hal ini saya pakai SMP Islam Pode.pijarsekolah.id seperti itu. Selanjutnya nanti awalnya data itu akan masih kosong. Bapak Ibu yang tadi sebagai admin mendaftarkan, dia akan menerima user dan password dan itu berfungsi sebagai admin. Kemudian juga harus mengisi data-data siswanya dan data profilnya, cukup mengupload dari data yang sudah dimiliki sekolah. Kalau sudah ada Excel-nya, tinggal disesuaikan saja dengan format, tinggal di copy paste ke kolom-kolom yang formatnya bisa di-download di platform ini. Sebagai contoh, sini saya coba login sebagai sekolah. Ini adalah login sebagai admin gitu. Sampel sekolah yang saya pakai di sini ada 200 jumlah 203 jumlah siswanya, karena memang sudah saya upload gitu ya dengan 37 guru gitu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan, tentu data ini masih kosong. Dan perlu menambah sebagaimana di panduan ini, bahwa kita harus menambah data siswanya gitu. Menambah data siswa melalui profil siswa dan menginputkan data atau mengupload data. Kalau cuma satu, mungkin ada siswa baru, tinggal diupload manual. Atau kalau banyak langsung diupload by Excel. Nah, ini ada data siswa, profil siswa. Nah, ini memang di contoh ini sudah ada isinya. Dalam hal data itu masih kosong, nanti ini sudah ada format atau yang bisa di-download oleh Bapak Ibu formatnya. Ketika formatnya di-download, nanti tinggal disesuaikannya, di-copy dari data yang Bapak Ibu punya. Copy saja, upload, maka seluruh siswa dan kelasnya sudah termapping. Demikian dengan selesai termapping, dan untuk menambah data guru dan kelas juga menggunakan sudah ada ininya. Ini data kelas. Kelasnya ada berapa gitu kan. Di sini saya ngambil contoh karena SMP tadi ya. Nggak bisa menggunakan, kalau ini satu-satu mungkin ada nambah lokalnya. Ada 7C atau apa gitu ditambahkan secara manual. Data wali kelasnya siapa. Tapi kalau ingin sudah ada master filenya tinggal di-upload saja menggunakan format yang sudah disiapkan, tinggal di copy paste dari file Excel yang ada. Setelah itu menambah data gurunya atau data pegawai di sekolah. Semua bisa di profile, baik itu mau data apakah dia sebagai petugas keamanan di sekolah, kebersihan di sekolah, semua bisa didata, bisa dimasukkan semua ke sini supaya terdokumentasi semuanya dalam satu platform ini. Jika ada pertanyaan mungkin bisa aja interaksi ya, itu nanti bisa disampaikan. Nah, setelah melakukan ketiga langkah ini adalah langkah awal untuk mengaktifkan pijar sekolah. Dengan cara ini maka selesai sudah di situ di platform ini data siswanya seolah-olah data sekolah sudah pindah lah karena gurunya sudah ada di situ, siswanya sudah ada dan ada di kelas mana saja sudah ada beserta wali kelasnya siapa sudah ada semua. Sudah termapping. Maka selanjutnya tinggal platform pijar sekolah ini tinggal dimanfaatkan saja gitu. Ya. Di sini karena memang konsepnya untuk kemudahan dalam memonitor gitu ya, terkadang menggunakan web kami waktu menyiapkan menggunakan memang aplikasi sendiri, tapi aplikasi ini sekali download oleh admin ini bisa di copy paste ke semua rekan-rekan, itu nanti otomatis sinkron dengan platformnya.
Jadi untuk membuat soal, mengedit dulu, kadang lebih nyaman mengedit di offline gitu di rumah. Kita edit dulu materinya, besok begitu udah dapat internet, connect internet langsung disinkronkan gitu. Jadi memang ini aplikasi awalnya memang untuk aplikasi ujian gitu. Aplikasi ini disiapkan untuk aplikasi ujian, tapi pada pelaksanaan ternyata ini bisa dimodifikasi atau dioptimalkan untuk aktivitas lain seperti tadi tugas, mengerjakan PR, anak-anak ngerjain PR secara atau mengejar tugas secara menggunakan platform supaya nilainya langsung terkumpul gitu ya. Jadi nah ini siapa yang ngerjain tugas, siapa yang enggak, mudah dan cepat gitu. Kenapa namanya ujian ya tadi saya sampaikan karena memang awalnya desainnya ini untuk ujian sekolah mendekati model yang ada di UNBK. Ternyata UNBK sudah tidak ada lagi. Dan kalau tadi saya cerita ada sekolah yang menerapkan ini untuk pemilihan OSIS gitu, menggunakan modul ini untuk ujian. Jadi cepat sekali mereka untuk selesainya. Dan nanti kalau kita mau memprofil siswa tentang anak ini bagaimana bergaulnya, bagaimana teman menilai seseorang bisa juga dioptimalkan. Itu saya rasa Bapak Ibu guru akan lebih banyak kreativitas yang keluar dengan bagaimana memanfaatkan modul yang sudah ada seperti itu. Prosedur menginstalnya juga sudah ada dan ya kuncinya adalah pada saat ini adalah memberi bagaimana memberi tugas kepada kan kita sekarang belajar online nih, belajar jarak jauh gitu ya. Tentunya tugas-tugas pun diberikan secara jarak jauh. Nah, yang kita optimalkan dari pijar sekolah untuk masa krisis COVID ini adalah mengoptimalkan fitur-fitur yang ada pada modul ujian sekolah berbasis aplikasi ini. Tinggal ada prosesnya kita diikuti saja gitu ya. Nanti anak-anak bisa menjalankan atau mereka akan ternotifikasi. Mereka cukup login ke websitenya dengan loginnya mereka akan bisa mengerjakan langsung dan terdokumentasi semuanya. Apabila admin mengalami kesulitan harus mengupload tugas semua guru, sebenarnya guru-guru juga bisa di-setup oleh admin untuk bisa secara mandiri mengupload konten-konten pembelajarannya dan tinggal di-share. Saya rasa admin-admin sekolah cukup mampu untuk mentransfer knowledge kepada guru-guru. Dan untuk mungkin ada juga guru yang masih perlu dibantu ya, di sini perlunya admin masih bisa membantu guru-guru yang kewalahan apabila harus mengupload sendiri gitu ya. Ini proses aktivasi ya. Nah, di sini saya ingin coba sharing bagaimana pembelajaran itu bisa kita upayakan dengan memanfaatkan media digital yang sudah ada di seluruhnya. Jadi saat ini saya ganti ke sharing screen gitu ya. Buka. Bapak Ibu, inilah aplikasi ujian yang bisa kita optimalkan untuk pemberian tugas dan sebagainya gitu pada siswa-siswa. Jadi nanti ini login. Kalau admin itu kami namakan istilahnya proktor. Dan passwordnya juga sama, proktor.
ini adalah media admin untuk mengelola. Nah, kalau tadi admin bisa membantu untuk guru mengupload materi-materinya, atau guru juga bisa memanfaatkan dengan cara adminnya harus memberi izin dulu, mendapatkan privilege dia bisa menggunakan aplikasi ini. Oke, saya balik ke tadi. Nah, supaya lebih ininya di sini saya coba akan kasih gambaran gitu ya. Kalau tadi admin sudah bisa login, nah sini saya bikin coba kalau bagaimana sih kalau guru itu login gitu. Guru login juga dari depan menggunakan channel sekolah karena hanya ada dua kelompok yaitu sekolah dan siswa gitu. Guru menggunakan pilihan sekolah untuk bisa login. Nanti login guru itu diberikan oleh admin menggunakan email dan passwordnya. Ya, setiap guru baru pertama kali masuk, maka dia akan ini memang karena konsepnya tadi kita bangun untuk di sekolah, jadi pada saat guru harapan itu guru begitu sampai sekolah bentuk absennya adalah dia dengan login ke platform Pijar sekolah yang di sekolah. Maka dengan tampilan awalnya dia harus lakukan absen dulu. Dan ini akan tercatat gitu. Kalau masuknya jam sore ya nyampainya sore gitu ya. Catat sebagaimana jam yang tercantum di server. Untuk guru apa saja yang ada di Pijar sekolah? Kalau ini admin juga. Ini ada guru cara mengunggah, dan guru harus juga menggunakan aplikasi, juga menggunakan MS Word. Nah, yang bisa dioptimalkan, guru bisa memanfaatkan juga materi ajar berupa buku yang disiapkan oleh rumah belajar. Kami terpakai nama istilah rumah belajar karena memang ngambilnya dari rumah belajar gitu. Apabila sebagai guru matematika cukup dicari saja, atau guru bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, ini adalah buku BC yang, jadi waktu itu kami dapat Telkom itu juga dalam rangka apa ya, bakti atau perannya untuk dunia pendidikan melalui Kementerian BUMN diminta menyiapkan pustaka digital. Nah, waktu kami mengimplementasi pustaka digital, kami dapat bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa konten-konten rumah belajar untuk bisa dioptimalkan atau dimanfaatkan di pustaka digital. Mungkin ada beberapa sekolah dari Bapak Ibu yang sempat menerima bantuan pustaka digital ini. Jadi memang buku-bukunya dapat dan tapi saat ini bukunya sudah kami sortir hanya untuk kurikulum 2013 saja yang dari rumah belajar. Nah, mungkin untuk waktu pada saat waktu ini kita konsepkan untuk tadi kembali lagi bahwa ini ada pembelajaran di sekolah, jadi guru bisa mengakses dan juga murid-murid bisa menggunakan gadget. Kami ada percontohan waktu itu digunakan di salah satu sekolah tertinggal di Gorontalo, menggunakan ini. Jadi di SMP Gorontalo itu, SMP daerah di Kabupaten Bualimo, yang mengimplementasikan ini itu juga atas rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dan sekolahnya cukup konsisten dan tadi yang saya bilang cukup banyak berinovasi. Kepala sekolahnya itu menggunakan platform ini. Dan alhamdulillah kepala sekolahnya kemarin tahun 2019 itu menjadi guru berdedikasi peringkat 1 tingkat nasional. Dia membawa materi ini untuk inovasinya pada saat paparan di tingkat nasionalnya. Jadi di belajar di kelas itu guru-guru juga sudah manfaatkan seperti ini. Buka halaman sekian gitu, anak-anaknya lebih cepat dia mengaksesnya karena akan lebih mudah dan bisa lompat-lompat halaman gitu. Misalnya langsung ke halaman 45, lembar ke 45. Jadi kalau di atas ini lembarnya, kalau halamannya sebetulnya ngikutin yang ada di bawah. Jadi anak bisa cepat dan juga mereka berinovasi untuk praktek olahraga itu menggunakan video. Jadi lompat jauh, anak-anak ya coba lihat bagaimana slow motionnya. Video-video yang ada di situ, dicari video yang ada slow motionnya, anak-anak bisa mengulang, oh begini, akhirnya bisa mempraktekkan dengan lebih baik lagi. Kata gurunya menghemat energi gurunya pada saat seperti itu. Nah, ini bisa ketika kita manfaatkan ini mungkin ingin bikin catatan nantinya dipakai di kelas gitu ya. Atau pada saat nanti pembelajaran online menggunakan video call media lain apa bisa menggunakan Webex seperti ini. Bapak Ibu guru juga bisa manfaatkan sarana ini dengan bikin catatan-catatan khusus. Misalnya terhadap ini bikin catatan tersendiri gitu kan. Once kita bikin catatan, makanya akan tersimpan kepada ini akan terus tersimpan. Jadi pada saat kita mau mengajar, ya berarti kita sudah punya punya materi yang kembangan-kembangan harus bisa kita sampaikan gitu. Juga bisa ngasih linknya segala macam, apa catatan-catatan bisa kita mainkan di sini. Juga apabila ada highlight bisa dilakukan highlight terhadap poin-poin tertentu. Dan ini disimpan, maka pada saat nanti Bapak Ibu ingin manfaatkan ini, mungkin nanti menggunakan video, apakah banyak media-media streaming gitu ya, menggunakan streaming lainnya, itu bisa sudah ada catatan sebelum mengajar. Jadi nanti penekanannya mau di mana, setelah itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Di platform ini seperti tadi saya sampaikan bahwa kami juga ada materi video gitu ya. Ini bisa diupload. Jadi memang kalau secara online mungkin tergantung dari streaming kualitas masing-masing anak ya. Tapi apabila ini dijalankan di sekolah, kualitas streamingnya akan lebih baik gitu. Ini bisa dioptimalkan. Tadi juga cerita ada konten buku digital interaktif. Itu bisa tambahkan nanti ada Bapak Ibu guru yang punya kreatif buku pelajaran fisika tapi di dalamnya sudah ditambah konten-konten yang sifatnya interaktif. Sehingga bukan cuma tulisan saja tapi juga bisa animasi bisa ditambahkan. Dan ini bisa kita upload ke sistem sehingga bisa dimanfaatkan oleh anak-anak. Mudah-mudahan harapannya nanti anak pemahamannya bisa lebih baik gitu dengan adanya animasi ini. Bisa buat gambar-gambar yang hidup seperti itu ya. Dan kalau tadi diceritakan juga ada kita Lab Maya. Lab Maya ini sebetulnya di rumah belajar ada Lab Maya. Sebagian memang kami ambil dari rumah belajar, sebagian juga dari PET Colorado University ini masalah. Nah ini juga bisa memberikan pemahaman bagaimana reaksi-reaksi kimia, misalnya contoh RPH gitu kan, kalau yang diturunkan pH-nya 7. Kalau dikasih HA itu tingkat asamnya tinggi, pH-nya 4,5. Nah, ini banyak Bapak Ibu bisa menambahkan juga gitu. Apabila nanti kalau tahu saya di PET Colorado ini banyak yang free. Dan bisa menambah yang kami upload sini adalah yang free gitu, yang free sehingga bisa mungkin menambah pemahaman bagi siswa-siswa kita untuk suatu materi ajar tertentu, ada matematika, ada fisika,
Ada juga kayaknya kalau nggak salah ada biologi juga. Cukup beragam sih di FET itu. Di FET Colorado University kalau nggak. Tinggal dicari aja sih. Nah, ini kontennya bisa kita naikkan untuk bisa dikonsum bersama-sama stakeholder di sekolah gitu ya. Cobanya ini yang bisa dimanfaatkan gitu. Selanjutnya adalah ya di sini juga bisa bagi guru pelajaran bisa monitor sejauh mana gitu pembelajaran. Kemudian masih kosong kayaknya, masih kosong belum ada isinya itu. Lalu kalau siswa bagaimana sih? Siswa akan seperti apa experience-nya menggunakan platform ini? Untuk siswa, login dulu. Ya, siswa akan login menggunakan akun siswa. By default kami siapkan menggunakan NISN. Harapannya setiap siswa sudah punya NISN gitu ya. Kalaupun belum ya nanti tinggal kolomnya disesuaikan dengan data di sekolah atau apa gitu. Karena kalau SD itu kan kelas 1 sampai kayaknya NISN baru keluar menjelang, kalau anak saya dibagi itu waktu dia mau ujian nasional. Nah, siswa apabila nanti ada tugas atau apa akan ternotif di sini. Ada berapa tugas yang belum dikerjakan. Habis ini saya akan contohkan bagaimana memanfaatkan ini. Ini salah satu ide saya aja gitu. Tapi mungkin Bapak Ibu akan lebih banyak ide-idenya memanfaatkan media ini untuk pembelajaran jarak jauh. Di sini akan saya simulasikan secara ide saya, bukan orang pendidikan, bukan guru, tapi sebagai orang telkom gitu ya. Akan ada notifikasi ketika materi itu sudah masuk gitu ya. Oh, saya ada tugas ini. Siswa pun bisa belajar gitu kan. Apabila Bapak Ibu guru yang memanfaatkan BSE bisa mengoptimalkan, anak-anak juga bisa menggunakan di sini. Apabila BSE-nya belum ada, mungkin juga bisa di-share ke kami. Selama itu BSE, kami bisa bantu untuk mengupload sehingga nanti akan bisa dikonsum oleh banyak pihak gitu. Karena kemarin kayaknya tidak semua, kami belum berhasil semua memindahkan BSE yang ada di rumah belajar itu. Anak-anak mau belajar pengetahuan alam gitu ya. Contoh pengetahuan alam versi BSE. Sama seperti tadi yang ada untuk guru gitu ya, untuk siswa juga dia bisa menyimpan catatan-catatan. Bisa membuat catatan untuk dirinya apabila poin-poin itu poin penting, sehingga pada saat membaca halaman tersebut akan terekam. Jadi semuanya ya emang niatnya ini jadi menuju paperless gitu ya, menuju paperless, semuanya didigitalkan gitu. Juga bisa memanfaatkan video, ada konten interaktifnya juga, lab mayanya juga. Untuk nilainya pribadi juga dia akan bisa tahu si siswa dia, karena ada hasil ujian. Selama ini pelajaran saya nilainya berapa saja sih, saat ini masih kosong karena belum ada nilainya. Kehadiran dia juga bisa dimonitor. Oh, kemarin saya telat ya atau apa gitu kan. Nah, izinkan sekarang saya mendemokan bagaimana memanfaatkan pijak sekolah untuk pembelajaran jarak jauh gitu.
Saya sini sudah membuat satu contoh soal. Jadi untuk SMP kelas 7A, untuk ini saya buat soal untuk anak SMP kelas 7A tentang pembelajaran fotosintesa. Jadi saya mengoptimalkan tools ujian tadi untuk anak-anak bisa menyimak video juga. Di sini saya mengoptimalkan pakai YouTube. Kan banyak tuh konten di YouTube luar biasa gitu kan, banyak yang free juga banyak. Kita manfaatkan yang free, kemudian itu bisa kita jadikan referensi sebagai soal di sini. Dengan caranya nanti siswa, mungkin kalau sekarang kan kita berinteraktif, Bapak Ibu bisa menggunakan media streaming seperti Webex ini atau media-media lainnya gitu ya. Tapi ada kalanya bandwidth-nya itu agak terkendala anak-anak. Nah, ketika menggunakan, tapi memang teknologi, kita akui bahwa teknologi YouTube itu dia sudah lebih adaptif gitu ya dalam memplay video-video yang ada di sana. Nah, kalau Bapak Ibu juga bisa merekam video pembelajaran, Bapak Ibu bisa merekam dulu videonya, kemudian Bapak Ibu bikin channel di YouTube, anak-anak tinggal diarahkan ke sana. Nanti anak-anak ini pembelajaran hari ini simak di YouTube. Nah, setelah itu kerjakan tugasnya. Ini saya ngasih kerjakan soal nomor 4 sampai 6 pada halaman 154 buku ilmu pengetahuan alam kelas 7 gitu ya. Nah, setelah saya siapkan materi soal seperti ini saya jadikan supaya ternotif ke siswa bagaimana. Saya akan masuk ke menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan. Dalam hal ini menggunakan faktor, maka saya harus melakukan pembuatan konten soal. Artinya soal yang tadi itu harus saya upload dulu ke dalam sistem. Jadi pada saat kita ini ada di rumah, Bapak Ibu guru yang atau di luar sedang tidak di sekolah atau di mana gitu, bahkan bisa lakukan dari rumah gitu ya. Udah diupload dulu materinya. Kalau sedang tidak dapat internet, maka nanti diupload saja. Pada saat sinkron internet dia akan mensinkron datanya ke sistem. Langkah-langkah ini bisa kita ikuti menggunakan tutorial yang ada di sini. Di item cara mengunggah materi tugas gitu ya. Pertama, kita buat dalam bentuk MS Word. Di MS Word nanti ada yang perlu disetting untuk dipastikan agar comply. Jadi pada saat kita ngasih kode-kode itu comply dengan yang sudah ada di platformnya Pijar Sekolah ini. Itu mudah, tinggal di MS Word itu dicari di File, Option, Advanced, nanti kita scroll ke bawah ada tulisan Web Option, encodingnya kita rubah menjadi Western, Europe, ISO gitu. Ini cukup sekali saja, sekali udah dibuat ya besoknya pakai, nggak perlu di setting lagi. Kemudian login ke aplikasi seperti tadi saya lakukan dan memilih materi soalnya. Nah, ini sudah saya upload, saya proses, mengikuti langkah tadi, saya simpan. Nah, kemudian ini untuk siapa gitu kan? Nah, ini untuk kelas 7B gitu. Saya pilih kelasnya 7B. Nah, tadi siswanya 7B bukannya, biar nggak nyasar. Ya, kelas 7B. Ini adalah tugas yang saya berikan karena saya pengajar di kelas 7B. Saya nama gurunya kita masukkan. Nah, karena ini mata pelajaran IPA, Bu Farida guru IPA, kita lanjutkan disimpan.
Ini mau kita submit, kemudian tadi saya udah bikin contoh gitu ya. Nah ini untuk kita ganti harinya gitu. Ya. Maka soalnya akan tersimpan. Soal ini kira-kira kalau nanti dilihat siswa seperti apa sih tampilannya, kita lakukan pratinjal. Oh, ini adalah soal isian yang harus diisi oleh siswa, jawabannya 4-6-nya. Tapi siswa harus menonton dulu materinya di link yang sudah kita share. Oke, ini sudah saya harapan, maka ini bisa kita balik. Kita lihat tutorialnya apa lagi berikutnya. Maka tahap untuk upload sudah selesai. Lalu bagaimana mengaktifkannya? Nah, langkah berikutnya adalah mengaktifasi dan membuat agar ini bisa sampai, notifikasi bisa sampai ke siswa. Masih menggunakan ini sebenarnya kalau saya menggunakan aplikasi yang saya install, tapi otomatis sudah terkonek ke dalam platform Pijar Sekolah. Saya melakukan penjadwalan. Ini tutorial seperti kita ikuti, seperti yang ada di sini. Pilih penjadwal ujian, tambah jadwal, disimpan. Kemudian pilih semua siswa yang akan, ini memilih siswanya, kemudian melakukan deaktivasi, gitu ya, kita step by step kita jalankan. Tambah jadwal. Kita statusnya tugas. Untuk dikerjakan besok gitu untuk anak-anak mungkin dari jam 09.00 kasih waktu sampai jam mereka bisa karena online gitu bisa mengaksesnya kapan saja, jadi agak kita kasih kelonggaran waktu akan sampai jam 12, tapi waktu untuk menonton video dan saya kasih 120 menit terasa cukup gitu kan. Kita simpan. Nah, kemudian kita pilih tambah soalnya yang mana gitu. Nah, soalnya ini adalah yang tadi sudah kita upload. Oke, soalnya tanggalnya. Oh, tuh, tanggalnya Mas. Di sini ada Mas Rifki sih. Ke Bapak moderator di attendance itu ada Rifki Pratama, kalau bisa dibantu diaktifkan, dia bisa bantu saya. Silakan Pak Alam, mungkin bisa diangkat. Siapa Pak? Rifki Pratama. Rifki Pratama. Sebenarnya kita waktunya sampai pukul 17.30, tapi mungkin kita beberapa saat lagi Pak, nanti ada sesi pertanyaan mungkin. Ya. Ya. Oke, kalau gitu saya simpulkan saja. Nanti gini, apabila ini sebenarnya tutorial sudah kita siapkan,
Ya. Kemudian setelah diaktifasi maka akan ternotif ke siswanya dan link tadi itu bisa dimanfaatkan. Jadi siswa bisa belajar dulu. Kalau guru-guru sudah menyiapkan bikin channel YouTube, nanti bisa diarahkan ke sana, siswa bisa belajar. Dan juga siswa bisa berkomentar kan, kalau siapa yang hadir itu bisa menjadi dokumen tersendiri. Nah, nanti pada saat menjawab, supaya semua terdokumen dengan platform yang sama, tinggal mengisi jawabannya di kolom ujian tadi. Oke, baik Pak. Jadi Seperti sudah ada itu. tutorialnya ya Pak ya? Sudah ada. Dan kalau mengalami kesulitan nanti juga bisa bisa ditanyakan. Kami ada tim supportnya yang bisa menjawab melalui ada bot juga ataupun secara chatting dan juga by telepon nantinya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Saya rasa sebetulnya proses itu aja sih. Kita bisa modifikasi cara belajarnya dengan cara mengoptimalkan media yang ada. Apa kalau Bapak Ibu guru belum punya materi YouTube, nanti di tugas itu dikasih linknya, siswa tinggal mengakses saja gitu. Oke, baik. Mungkin kita buka pertanyaan aja ya udah. Baik Pak, sebelum ke sesi pertanyaan, mungkin tadi apakah materinya ini sudah selesai pemaparannya atau mau dibuka sesi pertanyaan atau bagaimana Pak? Masuk ke pertanyaan aja Bu, biar lebih interaktif. Baik, lebih efektif ya. Baik, terima kasih Pak Jupri yang sudah memaparkan bagaimana sih Pijar ini bisa digunakan yang merupakan platform di sini ya Pak ya. Platform belajar yang disupport oleh Telkom di sini ada Pak Jupri dan Ibu Rika. Kebetulan ini ada banyak sekali pertanyaan Pak sebenarnya. Ya. Tapi mungkin sebentar, saya mulai dulu ini dari Bu Resti Amelia. Beliau bertanya bahwa apakah Pijar ini baru bisa digunakan ketika 3 hari setelah daftar? Oh iya. Mau langsung dijawab atau gimana Pak? Langsung jawab aja Bu ya biar Langsung ini. jawab aja ya Pak ya. Jadi Silakan memang Pak dari Bu Resti. betul. Ketika Ibu tadi Bu langsung mencoba ya, langsung daftar. 3 hari itu gini. Platform ini kan kami harus melakukan verifikasi. Takutnya antriannya banyak gitu. Kalau antriannya pendek, kalau sehari 10 sebenarnya hari itu besok udah jadi sih. Jadi itu kami mengantisipasi komitmen kalau sampai terjadi antrian panjang karena harus memverifikasi setiap yang daftar dulu benar nggak gitu kan. Hasilnya dan sebagainya, proses verifikasi lah Bu yang akan kami lakukan. Setelah itu valid, sebab pembuatan di sistem nggak lama sih. Itu akan dikaitkan oleh sistem, lalu bisa pakai. Nah, selambat-lambatnya 3 hari gitu. 3 hari paling lambat ya Pak. Intinya verifikasi terlebih dahulu gitu ya Pak ya, terkait apakah data yang dipergunakan itu valid atau tidak. Ya Pak, baik ini ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Bapak Kustaman Hadi. Cara langganan layanan Pijar ini bagaimana Pak? Apakah berlangganan atau bagaimana gitu? Oh iya. Pijar ini bisa dimanfaatkan secara gratis untuk selama krisis COVID ini, Bu. Oh, jadi ini betul bentuk Telkom memfasilitasi pembelajaran jarak jauh gitu ya. Nah, tadi daftar cukup login ke sini aja ke pijarsekolah.id. Langsung ke Pijar ya. Sekarang isi, Bu. Oke, baik Pak. Jadi memang ini bentuk kepedulian dari Telkom sendiri ya Pak ya terkait kasus virus COVID yang saat ini tengah berlangsung gitu ya dan berpengaruh mungkin ke pendidikan juga. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan Pak dari Ibu Resti Amelia bahwa beliau itu berencana membuat kuis matematika dalam bentuk esai. Nah, dalam Pijar ini apakah ada feature equation atau untuk melampirkan gambar ketika siswa akan menjawab soal matematika tersebut, Pak? Ya, tadi kita bisa nama Mas Rifki nggak ya? Saya agak lupa itu yang untuk di jawaban bisa gambar ya Mas Rifki ya? Sudah Mas, suaranya ada? Ya sudah Pak, Pak Rifki silakan. Ya, gimana? Kalau ini di sini, soal matematika itu, silakan Bu, silakan diulang pertanyaannya Bu. Ya, jadi ada salah satu guru yang akan membuat soal matematika. Apakah di situ ada semacam equation gitu, atau anak bisa menampilkan gambar atau bagaimana Pak gitu? Siap. Terkait sebelumnya kan tadi di tutorial itu ada untuk menyeting Microsoft Word dari Western Encoding ISO itu. Nah, itu fungsinya agar bisa
membaca semua formula atau kode-kode terbaca oleh HTML. Jadinya memang dilakukan setting seperti itu untuk membaca kode-kode tersebut. Jadi dipastikan bisa, walaupun dalam bentuk teks, simbol-simbol itu bisa terbaca nantinya. Walaupun lebih aman lagi menggunakan image gitu. Jadi memang yang paling aman itu menggunakan image ya Pak ya, meskipun fitur bisa terbaca gitu ya. Ya betul, tapi bukan berarti tidak bisa, tetap bisa. Yang penting tadi untuk di tutorial tadi tersebut kita harus setting dulu tuh web option encoding-nya. Andai kata itu tidak di. Terima kasih. Siap. Jadi intinya support ya Pak ya? Support, sangat support. Support Bu. Ya, support sekali. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ini masih banyak pertanyaannya Pak. Kebetulan ini ada pertanyaan lagi. Saya agak maraton dari Bapak Abdul Salam. Sebenarnya sudah dibahas. Beliau itu dari SMPN 27 Bekasi. Mengenai pemaparan dari Bu Rika tadi, ada salah satu slide yang menjelaskan tentang user dari Fijar, yaitu siswa, guru, sekolah, dinas. Nah, adakah posisi orang tua dalam hal ini? Karena selama ini penugasan kami diberikan langsung ke siswa, namun ada kontrol dari orang tua yang komunikasinya khusus dengan wali kelas atau guru, yang mungkin siswa tidak tahu gitu, Pak. Ada nggak sih, Pak, poin untuk orang tuanya? Gitu? Ya. Bisa, Mbak, saya bantu menjawab. Silakan, Pak. Ya. Jadi memang untuk yang saat ini, untuk interaksi dengan orang tuanya masih dalam pengembangan sih Bu. Kedepannya karena nanti ketika sudah di dashboard semua, itu orang tua pun bisa memonitor perkembangan anaknya. Ya. Jadi masih dalam tahap pengembangan ya Pak ya? Ya, di bulan Juli insya Allah siap itu dengan orang tua. Oke ya. Alhamdulillah. Baik Pak, jadi pertanyaan dari Pak Abdul Salam sudah terjawab. Selanjutnya ini dari Christian Atanila, beliau dari pesantren ya, bentar. Pesantren Asafiyah Kota Bekasi. Pertanyaannya, apakah pendaftaran pijar sekolah hanya untuk pendidikan formal saja? Nah, kalau yang non formal bagaimana? Contohnya mungkin kursus, lembaga bimbel atau PKBM. Itu pertanyaan pertama. Kemudian ini pertanyaan keduanya sebenarnya tadi sudah dijawab ya Pak ya, gratis ya Pak selama masa COVID ini. Ya mungkin tadi pertanyaan yang pertama Pak, mangga silahkan dijawab. Ya. Jadi ini sebenarnya bisa juga kayak mau dimanfaatkan di pesantren gitu Bu ya. Itu bisa juga. Kaitan nanti ya itu akan lebih tepat menggunakan pijar sekolah yang sebenarnya gitu. Ini kan sebenarnya pijar sekolah solusi untuk COVID ya. Ya, Pak, ya, itu nanti bisa dioptimalkan bahkan untuk ya kami juga pernah implementasi itu ada kitab kuning juga bisa dimasukkan sebagai materi pembelajaran digital gitu. Keren sekali ya Pak ya. Jadi memang ini dari pertanyaan-pertanyaan ini jadi inspirasi juga bisa Pak ya. Ya, selanjutnya ini Pak ada pertanyaan lagi masih search apa saja sih yang dibutuhkan untuk optimalisasi pemanfaatan pijar sekolah ini? Apakah ada lagi nggak untuk search-nya? Sumbernya mungkin ya. Apakah ada sumber lain yang bisa dimanfaatkan untuk pijar sekolah ini atau bagaimana? Diulang Bu, tadi agak keputus suaranya. Oke, baik. Ini sumber apa saja yang dibutuhkan untuk optimalisasi pemanfaatan pijar sekolah? Pertanyaannya tadi agak keputus-putus. Oh gitu. Suara saya terdengar Pak sekarang? Ya, sumber apa saja yang bisa nangkep pertanyaannya nggak? Bisa dijawab? Bisa insya Allah. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya diulang sekali lagi tapi. Ya. Mohon maaf, nggak ketangkep. Oke, baik. Bisa. Ya, jadi sumber yang dibutuhkan untuk optimalisasi pemanfaatan pijar sekolah ini, apakah ada lagi atau bagaimana Pak? Atau memang kayak maksudnya mungkin apakah ada tambahan lain gitu ya? Kalau untuk tambahan mungkin lebih ke kreativitas guru masing-masing. Monggo Pak Jupri. Tampaknya arahnya ke sana sih Pak ya. Jadi kalau materi bisa untuk inovasi masing-masing. Mungkin dari jawaban Mas Rifki, memang ini sebetulnya
ini kan platform saja. Ya, Kontennya, bagaimana manfaatkannya, kita harapkan kreativitas guru bisa dioptimalkan. baik Pak. Jadi intinya memang kembali lagi ke kreativitas guru dan di sini Pijar ini platform yang memang disediakan Cukup jelas dari kali ya. Telkom ya Pak ya. Oke, baik ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nurayani Ningsih, izin tanya, kalau ingin memakai Pijar, meski pihak manajemen sekolah dulu, atau bisa langsung secara personal? Personal bisa ya Pak ya? Ya, Oh, enggak. bisa sih Bu. Jadi Tadi kalau soalnya ada yang daftar, saya Yang sudah bisa tervalidasi deh. bahwa boleh saya tambahkan, suara saya kedengeran nggak ya Bu Farida? Terdengar Ibu, silakan Bu. Jadi prinsipnya ini kan ini layanan untuk sekolah. Jadi kalau hanya guru sebenarnya bisa saja toh sekarang kita tidak ada ikatan dalam bentuk biaya gitu ya. Selama tadi karena ini nanti sifatnya adalah komunitas sekolah, tentunya harusnya sebaiknya diketahui oleh pimpinan sekolah. Paling tidak guru bisa menjadi endorse-nya, menyampaikan ke kepala sekolah dan lain sebagainya. Karena kan tetap saja ini menjadi otoritas sekolah, brandnya sekolah dibawa gitu. Saya pikir domainnya juga tetap domain sekolah di unit storage ataupun cloud yang kita siapkan untuk itu adalah domain sekolah. Jadi responsibility sekolah ada. Sebenarnya kalau sekedar teknis dipakai oleh guru sih bisa saja. Yang penting tadi data segala macam di-upload oleh teman-teman guru. Tapi akan sangat optimal ini adalah akan responsibility sekolah. Gitu mungkin saya bantu tambahkan. Iya, terima kasih Ibu Rika atas tambahannya. Jadi mungkin tadi dari penanya, bukannya tidak bisa secara personal, mungkin akan lebih baik jika dari sekolahnya jadi berpengaruh juga kepada guru-guru yang lain. Dan ini pertanyaan-pertanyaan lain tadi terkait biaya, kembali lagi saya ulangi bahwa untuk Pijar saat ini gratis selama masa COVID ini. Jadi silahkan Bapak dan Ibu mempergunakan Pijar sebagai salah satu platform yang memang bisa digunakan. Kemudian ini ada pertanyaan dari, oh ya Pak Kustaman Hadi, insya Allah nanti izin Bu, Bapak materi PowerPoint-nya mungkin nanti kami akan share di materi Seroja ya. Mohon izin. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan kah? Oh, dari Ibu Winnie Restuliani dari SDN 140 Arca Manik. Nah, untuk memastikan aktivasi platform Pijar, oh sorry, masih sama ya, ini gratis ya Bu Winnie ya. Banyak pertanyaannya. Aha. Kemudian dari Jabar 07. Soal-soal kita sendiri yang buat dan upload sendiri, berarti tidak usah menunggu aktivasi lagi dari Pijar kah Bu? Atau soal yang diupload itu harus menunggu aktivasi dari Pijarnya? Aktivasi hanya dilakukan satu kali saat mendaftarkan sekolah ini mau memakai Pijar. Selanjutnya silakan membaca nanti selain helpdesk juga ada tutorial yang itu nanti untuk mengupload soal bagaimana itu hanya bagian transaksi atau bagian operasional dalam pengelolaan Pijar. Jadi tidak perlu lagi konfirmasi registrasi, hanya cukup satu kali dari sekolah. Selanjutnya guru-guru punya keleluasaan untuk upload setiap saat sesuai dengan konten pembelajarannya. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Kemudian ini masih ada pertanyaan lagi. Bu Neng Ayu, maaf karena waktunya ini agak mepet, jadi saya izin membacakan dulu di chat aja ya. Dari Bapak Mulyana Kurniawan, ketika siswa mengerjakan soal online, bagaimana keamanannya? Apakah siswa bisa membuka browser lain untuk mencari jawaban atau tidak bisa? Ini mungkin menjawab. Silakan Pak. Jadi kalau untuk ujian yang dilaksanakan di sekolah, ujian dilaksanakan di sekolah dan difasilitasi dengan local network, itu dia nggak bisa Bu. Siswa nggak akan bisa keluar. Begitu dia keluar, maka dia akan terputus dari sistem ujiannya. Nah, ketika dia mau masuk lagi, dia harus izin sama pengawasnya. Pengawasan di situ, Pak saya izin masuk lagi. Nah ini kan bisa jadi warning gitu buat siswa. Jadi memang konsep yang ujian itu kita pakai di lingkungan sekolah menggunakan jaringan lokal network. Bisa menggunakan akses point, bisa menggunakan di lab seperti UNBK biasanya gitu ya. Itu teknisnya sih bisa sekolah aja mengatur.
Intinya once dia keluar dari mencoba googling atau keluar gitu ya, baik kita sarankan pada saat sebagai contoh sekolah yang itu mereka ujiannya siswanya menggunakan bawa HP. Begitu dia pakai HP, HP-nya buat ujian, dia coba keluar, maka dia akan masuk lagi ketahuan gitu ya. Hmm. Dan itu udah otomatis tidak bisa, sepanjang dia ada di LAN nggak akan bisa dia googling gitu. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi intinya memang keamanannya ini memang dibuat terjaga ya Pak ya. Jaga sekali. Jadi anak tidak punya kesempatan untuk keluar dan mencari-cari jawaban itu karena pasti akan ketahuan ya Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Neng Ayu Esti Ramadhani dari SMK Widya Nusantara Sumedang. Tadi kan gratis nih Pak. Ini untuk pijar ini. Nah, setelah masa COVID selesai, apakah berbayar atau bagaimana, Pak? Mungkin boleh saya jawab ya, Pak. Ya, Jadi, silakan, Ibu. ya Bu Farida, jadi mungkin sebelumnya saya sampaikan juga sebenarnya ini adalah solusi Telkom yang selama ini sudah mulai dipakai oleh beberapa sekolah dan memang ini adalah solusi yang berbayar sebelumnya dipakai di beberapa sekolah yang sudah pernah melakukan apa namanya layanan ini. Tapi memang program ini kami buat khusus untuk Jawa Barat ini selama masa COVID ini ya mungkin pertama kami sampaikan sebulan, tapi mungkin juga bisa kita perpanjang sampai 2 bulan. Tapi tentunya memang berbatas waktu. Artinya pada saatnya nanti ketika memang, karena saat ini kami memang program untuk penanganan COVID, jadi kami berikan selama proses belajar mengajar dibutuhkan oleh dunia pendidikan. Tapi secara formalnya selanjutnya mungkin ini akan berbayar, tapi belum kami tetapkan kapan ini akan mulai berbayarnya. Gitu, Farida. Baik, terima kasih Bu Rika. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa Seroja di sini yang menanyakan apakah pijar ini berbayar nantinya atau tidak. Ya, mudah-mudahan sih gratis sepanjang masa sih sebenarnya Bu ya. Ya, teman-teman tidak mesti khawatir, artinya ketika sudah terkepalang misalnya nanti dipaksa bayar tidak. Jadi ini disilahkan dipakai secara free kalau memang nanti sudah istilahnya sudah memang situasinya sudah kembali dan mungkin kita juga masih mungkin akan memperpanjang untuk bisa membuat teman-teman mendapatkan experience-nya. Namun pada saatnya nanti ketika itu berbayar misalkan 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan teman-teman nggak misalkan pihak sekolah nggak jadi kita tidak ada ikatan harus melanjutkan gitu. Tapi kalau memang ingin kita bisa melakukan negosiasi dan transaksionalnya itu nanti. Tapi ini memang fokus untuk kita penanganan selama karena kalau kita lihat selama ini beberapa waktu ini juga paling tidak membantu kemudahan pihak sekolah maupun guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Tapi seandainya ini memang dirasa bermanfaat karena sebenarnya ini bukan solusi hanya untuk COVID, tadi sebenarnya solusi ini adalah solusi untuk peningkatan kualitas pendidikan, kreativitas guru, karena evaluasi strategik dari sisi sekolah, bahkan untuk meningkatkan anak-anak juga proses belajar mengajar value added-nya cukup banyak, itu silahkan jika dianggap dirasa perlu ini untuk dipakai selanjutnya. Gitu Bu Farida. Ya, baik, terima kasih Bu Rika penjelasannya sangat jelas sekali dan memang ini support-nya luar biasa sekali. Tapi ini ada 2 pertanyaan terakhir Ibu dan Bapak di sini. Tadi kan tidak disinggung nih terlalu banyak kuota yang keluar. Apakah bisa intranet atau bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang keduanya, jika beberapa guru mendaftar, apakah domainnya akan berbeda-beda atau hanya bisa satu sekolah satu? Ya, izin menjawab Bu Rika. Silakan. Silakan Pak. Ya, jadi ketika pijar sekolah diimplementasi untuk proses kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah, memang native-nya itu dia menggunakan intranet sekolah aja Bu, atau LAN, Local Area Network. Sehingga untuk mengkonsum video-video yang ada di matris itu tidak butuh kuota internet tentunya. Seluruh aktivitas di Local Area Network tidak butuh internet. Nah, beda ketika nanti pulang, waktu pulang ya itu lain lagi. Harus connect gitu kan. Nah, terus terkait pertanyaan kedua, apabila ada beberapa guru, makanya kami menyarankan satu sekolah yang satu karena domainnya itu per sekolah Bu. Oh iya, domainnya memang satu sekolah. Ya, karena kan nanti ini untuk memanage seluruh data siswa yang ada di sekolah itu.
agak ribet ketika ada dua Dua domain. cukup satu Di aja. dua. Ya. Oke, baik Bapak, mungkin itu pertanyaan terakhir yang peserta Seroja kemukakan. Tadi di sini sudah ada 70 partisipan yang tergabung di Seroja. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.40 sebagai statement terakhir. Di sini mangga Bapak Ibu ada poin statement yang akan dikemukakan mungkin terkait pemaparan hari ini. Bu Rika saja, Bu. Ya, Silakan. terima Bu kasih. Rika. Terima kasih sebelumnya Mas Jufri juga tadi Mas Rizky juga hadir. Makasih sudah membantu menyampaikan secara teknis kepada Bu Farida, Pak Alam, mungkin kalau masih ada Bu Dini dan teman-teman seluruh anggota Seroja lainnya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kami berharap ini menjadi manfaat. Niat kami memang seperti itu. Dan terima kasih, senang sekali, mudah-mudahan kami bisa sering berinteraksi dengan forum ini. Kalau memang nanti ada peluang lain, mungkin apapun ya untuk kita sharing dan lain sebagainya. Balik kembali terkait dengan solusi tadi, semoga memang bisa menjawab kondisi saat ini, dan kami intinya selalu berupaya meningkatkan layanan ataupun berkontribusi lebih banyak lagi, karena ini merupakan suatu hal yang luar biasa, bisa berkecimpung di dalam dunia pendidikan juga. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terakhir sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rika yang sudah menyampaikan statement poin di acara Seroja edisi ke-29 ini. Saya ulas sedikit bahwa di edisi Seroja yang ke-29 ini kita disupport oleh Ibu Rika. Di sini ada Pak Jupri dan rekan yang menyampaikan mengenai Pijar, di mana Pijar itu merupakan salah satu platform Indonesia Belajar yang mana di dalamnya itu kembali lagi sebagai support atau kontribusi dari Telkom terkait pembelajaran jarak jauh yang diakibatkan oleh virus COVID. Jadi siswa dan siswi serta guru yang harus belajar dari jarak jauh atau secara online, ini adalah salah satu support yang luar biasa dari Telkom sendiri dengan adanya Pijar yang sebelumnya mungkin merupakan platform berbayar dan saat ini digratiskan. Sebagai informasi, ini gratis selama masa COVID berlangsung. Mudah-mudahan kontribusi dari Telkom ini senantiasa bisa mendukung pendidikan di Indonesia dan tentunya khususnya di Jawa Barat ini, gitu ya. Kita bisa memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh Telkom ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang sudah bersedia berbagi bersama kami. Semoga di lain kesempatan kita bisa bergabung dan bisa bekerja sama kembali. Terima kasih Ibu Rika, Bapak Jupri, kemudian dan rekan. Saya mohon maaf Seroja dan tim. Terima kasih, Bu. Jika kami ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Farida Srindratini dan rekan saya Bapak Alam Bahtiar yang hari ini bertugas mengucapkan terima kasih juga. Selain kepada narasumber, kami mengucapkan terima kasih kepada petugas Seroja yang lain, rekan-rekan dan para peserta dari Seroja. Ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa pada keberkahan dan hal baik. Oke. Baik, saya tutup acara Seroja edisi ke-29 ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Pak Alam Bahtiar. Mangga Pak Alam untuk Ya, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah tadi pemaparan materi tentang salah satu LMS alternatif mungkin bagi kita di masa saat ini, platform Pijar yang diterbitkan oleh Telkom ya. Mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tadi sudah di-share laman untuk bisa registrasi ya.
Bapak dan Ibu guru manfaatkan, dicoba pijar ini, mudah-mudahan bisa memijarkan semangat para guru untuk mengabdi di bidang pendidikan ini. Jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mengisi presensi dan resumenya untuk edisi ke-29. Mudah-mudahan semuanya dapat sertifikat ya nanti yang hadir pada kesempatan ini. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Pak Jupri, semuanya. Terima kasih Sama-sama, Bapak. Kak Alam. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Jangan absen dulu ya.